Oke, sudah jawabannya adalah D. Coba kita lihat ya. Nah, very good. So, jawaban 5 ada di D. Jawaban 5 ada di D. Nah, sekarang kita lihat. Kok nggak mau nih? 5 di D. Nah, coba kita jelaskan. Anda bekerja di salah satu puskesmas dan mendapat jadwal puskesmas keliling hari ini. Ketika Anda sedang melakukan pengecekan data warga yang mendapat jaminan kesehatan, tiba-tiba terjadi satu masalah teknis di dashboard pelayanan online yang membutuhkan penanganan segera. Tindakan Anda adalah, nah, dalam profesionalisme ada teori yang bukan teori, ada yang namanya eh, mampu menyelesaikan masalah dengan prosedur. Jadi bekerja sesuai prosedur, dengan prosedur, sesuai dengan wewenang. Kemudian ada caranya mempelajari dan pertimbangkan. Jadi kalau dalam kita bekerja, orang profesional kerja itu dia nggak langsung ngambil keputusan tanpa dia pelajari dulu. Pasti dia pelajari supaya keputusannya tidak salah. Itulah orang yang profesional. Nah, di sini apa yang harus dia lakukan? Kalau dia lakukan A dan B itu salah. Kenapa salah? Seharusnya kan keputusan ada di dia. Nah, itu berarti dia tidak mampu bekerja secara mandiri. Orang profesional itu harus mandiri, bertanggung jawab dengan tugasnya. Tidak mampu bekerja secara mandiri. Nah, sama yang B juga kayak gitu, tidak mampu bekerja secara mandiri. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat yang C. Yang C ini bagus, mandiri, dia ngambil keputusan sendiri, tapi tidak ada tata caranya. Tata cara bekerjanya, prosedurnya nggak bagus. Prosedur tidak bagus. Prosedurnya nggak bagus. Nah, yang D itu bagus. Dia pelajari dulu, tenang dulu, mampu dia kendalikan diri dia, kemudian dia cari informasi, dia pelajari dulu, dia cari informasi dulu, baru dia mengambil keputusan. Jadi nggak langsung ngambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu lebih bagus. Dan D 4-nya, 5-nya, A, C 4-nya, 3E-nya itu 3. Ya, meminta bantuan masyarakat untuk menyelesaikan, mungkin ada yang bisa menyelesaikan masalah teknis. Keputusan tetap di tangan dia, masyarakat cuma bantu aja. Nah, yang jangan keputusan di tangan masyarakat itu lebih salah lagi. Ya, ada cara-cara yang dia lakukan yang E itu, tapi cara-caranya agak kurang bagus. So, 3 ada di E. Oke, good. Ingat, orang yang profesional mampu bekerja sesuai prosedur, dia pelajari dulu sebelum dia mengambil keputusan. Dan ini lengkap nih di sini nih, mampu mengendalikan diri. Jadi kalau ada masalah-masalah dia nggak panik, mampu dia kendalikan diri. Pilihan jawaban yang D itu mampu dia kendalikan diri. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke nomor 10. Nomor 10. Sampai E nggak ya? Oh nggak. Kita coba mundur sedikit ya. Sampai ke E-nya. Mundur sedikit. Oh, nah, nomor 10 agak panjang, kita akan bilang ini aspeknya ada aspek terbaru dari TKP, namanya adalah aspek anti radikalisme. Aspek anti radikalisme ini pertemuan yang ke-6 kemarin, TKP 6. Silakan dijawab dulu untuk nomor 10.
Oke, sudah. Kita cek A. Nah, kita baca dulu ya. Saat ini Indonesia sedang berupaya untuk membubarkan ormas radikal yang memiliki cita-cita meruntuhkan demokrasi Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 3 tahun 2017 yang mengubah UUD nomor 17 tentang ormas. Nah, ini menurut pemerintah ini ya, ini kan ceritanya kan menurut pemerintah. Pemerintah membubarkan HTI. Nah, ini kan di sini membubarkan HTI. Kemudian yang dianggap anti Pancasila. Kenapa HTI itu dianggap anti Pancasila? Karena tidak sesuai dengan Persatuan Indonesia. Nah, jadi ada sila-sila yang dilanggar oleh HTI itu, ya menurut pemerintah, ya kan. Nah, gerakan radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila-nya. Dia udah mulai agak menyinggung Pancasila. Jadi kadang-kadang nanti bisa jadi ada jawabannya di soal. Sikap Anda dalam meminimalisir ancaman radikalisme adalah A. Memberikan kekuatan positif kepada masyarakat untuk tidak mudah terhasut dan ikut ormas yang tidak menjunjung cita-cita bangsa Indonesia merdeka. Ini bagus. Kenapa dia berbicara tentang ormas? Nah, coba perhatikan. Di sini dia bahas, ini soalnya ini nggak terkait apa, soalnya ini melebihi dari soal sekedar anti radikal ya. Di sini dia bahas ormas itu hanya untuk memberikan contoh, bukan harus kita respon untuk HTI aja. Kalau yang A dia membicarakan ormas secara umum, karena kan di ujung dia udah umum dia bicarakan nih. Sikap Anda dalam meminimalisir ancaman radikalisme adalah, nah jadi kan ancaman radikalisme terkait dengan ormas yang radikal. Nah, sementara dia sebutkan HTI hanya sebagai contoh aja. Jadi kita nggak harus respon tentang HTI. Ya, B, A lebih bagus daripada B. Karena ini cuma HTI aja. Bukan ormas-ormas yang bisa mengancam radikalisme, yang bisa membuat ancaman radikalisme. Memberikan upaya penyadaran kepada anggota HTI untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar, dan apalagi tetap kekeh dengan ideologinya. Nah, enggak kan? Karena dia tidak membahas ormas secara umum. D. Menyebarkan informasi tersebut guna diketahui oleh masyarakat luas bahwa benar HTI anti Pancasila, anti demokrasi, dan radikalis dalam setiap kegiatannya sehingga pantas untuk dibubarkan. Nah, lebih bagus yang B. Kenapa? Enggak. Lebih bagus yang D, karena sama aja nih. Ya, D sama B ini sama. D sama B sama-sama memberikan informasi, tapi bedanya kalau D itu dia bilang anti Pancasila, anti demokrasi, ada bahasa-bahasa anti radikalismenya, ada bahasa-bahasa istilah-istilah radikalismenya. Makanya tadi saya bilang kita harus perhatikan dia bahas Pancasila nih. Kita harus bahas juga. D lebih bagus daripada B, kita kalikan B. Nah, menyebar luaskan informasi kepada masyarakat ormas mana yang radikal dan tidak boleh diikuti. Oke, baik. Dari E dengan A kita lihat ya. Kalau A memberikan kekuatan positif kepada masyarakat untuk tidak mudah terhasut. Nah, lebih bagus. E hanya sekedar menyebarkan informasi. Kalau A mengajarkan masyarakat, memotivasi masyarakat. Ya, nggak cuma kasih info aja. Lebih bagus yang A. Jadi 5-nya ada di A, 4 ada di E. Ingat, dia tidak hanya menyebutkan HTI. Karena di soal HTI cuma contoh. Bukan hanya soal itu menyebutkan ke ormas radikal. HTI hanya contoh. Jadi yang harus kita lihat adalah ormas radikal. 4 ada di E. 3 ada di memberikan upaya. Nah, 3 ada di D. Kita lebih peduli kepada masyarakat. Jangan sampai kena kan. Ini kan meminimalisir ancaman, mengurangi ancaman. Tapi kita lihat dulu nih, mana yang lebih mengurangi ancaman? Apakah D atau C yang lebih memberikan upaya penyadaran kepada lebih ke C. Kenapa? Karena anggota HTI inilah ancamannya, ya kan? Daripada yang D. Anggota HTI ancamannya nih 3 di sini, 2 di sini, 1 di B. Oke. So, jawaban 5-nya ada di A. Nah, very good. Nah, kadang-kadang ini nanti ada soal model-model kayak gini di TWK. Nggak cuma di TKP.
Kadang di TWK juga ada. Model yang kayak mana tuh? Model yang dimana dia bercerita panjang lebar, terus kita bingung arahnya kemana. Nah, padahal di sini dia hanya menyampaikan HTI sebagai contoh. Yang harus kita garis bawahi itu kadang-kadang orang suka bingung, apa yang harus digaris bawahi? Yang harus digaris bawahi adalah kesimpulan yang harus diambil adalah di sini adalah ormas radikalnya. Itu yang harus kita garis bawahi. Oke, kita lanjutkan. Bagus dapat jawabannya 5. Kita sekarang ke nomor 11. Ini masuk ke dalam profesionalisme. Oh, enggak. Oke, ini jejaring kerja nih. Jaring kerja. Gabung-gabung lah nih, tapi ini jejaring kerja. Silakan dijawab untuk nomor 11. Laptop saya habis baterai, saya cas dulu. Oke, nomor 11. Jejaring kerja. Ini gampang ya. Gampang, nggak perlu dibahas lagi. Jawabannya adalah C. Nah, yang perlu kita lihat itu adalah empatnya yang mana. Biar nanti kalau seandainya nggak ada jawaban C, kita bisa pilih yang mana. Eh, pasrah menerima aturan. Oh, empatnya berarti ada A, ada ya kan, tetap menjalankan aturan ya. Protes. Nah, daripada protes, mending mengajukan keberatan. Nah, ini 3 ada di D. Mengajukan keberatan tetapi tetap menerima aturan dari perusahaan tersebut. Satu kamar sama dengan oke. 3 ada di D, 2 ada di A, E, 1 ada di B. Ini gampang ya. Nggak perlu kita panjang lebar lagi ceritanya karena enak. Nanti baru kita lihat lagi. Eh, Pemimpinnya tidak paham menyebabkan pertikaian antar kelompok, baik verbal musik, sehingga ada beberapa pekerjaan yang terhambat. Tim jadi lesu padahal anggota tim. Ini kesannya kayak jejaring kerja nih, tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat aja jejaring kerja nih. Jaring kerja nomor 12 nih ya. Silakan dijawab dulu untuk nomor 12. Oke, jawabannya D. Bella merupakan pemimpin tim dari salah satu divisi di kantor. Suatu saat dalam tim kerja yang dipimpinnya terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pertikaian antar anggota baik verbal maupun fisik. Sehingga ada beberapa pekerjaan yang terhambat dan kerja tim menjadi lesu. Padahal anggota tim yang bertikai ini termasuk anggota yang rajin dan berdedikasi dengan pekerjaan mereka. Dalam menyikapi hal tersebut, yang pertama harus adil. Dalam jejaring kerja itu kita harus adil. Ya, adil berarti harus juga mampu menyelesaikan, mampu ngatur orang nih. Ini ada yang bertikai nih. Nah, kita lihat ya. Ini A jelas salah. Memberhentikan 2 anggota tim yang bertikai karena menghambat pekerjaan, enggak. Harus mampu mendamaikan kan. Nah, yang yang C, milih tidak ikut campur, enggak lah.
ya kan? Dia pemimpin tim, masa nggak ikut campur? Berusaha mengkomunikasikan dengan tetap memperhatikan sikap saling menghargai agar oke, jelas lah jawabannya ada di D. Mampu ngatur orang lain. Kalau yang E nggak mampu diatur orang lain. Oke, 5 ada di D. Coba kita lihat ya. Memilih tidak ikut campur petikan suku dan berusaha memperbaiki kinerja tim dengan cara lain. Oke, 4 ada di C. 3 ada di E, 2 ada di A, 2 ada di D, 1 ada di A. A itu nggak ada solusi apa-apa, makanya nilainya 1. So, jelas jawabannya ada di D. Good. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 13. 13, ini profesionalisme. Oke, sekarang kita ke nomor 13. Kita lihat jawabannya dulu deh. Nah, sekarang kita coba lihat. Oke, good ya. Hari ini saya tidak bekerja karena memilih tidak mengambil lembur. Namun tiba-tiba atasan saya mengabari bahwa ada pekerjaan mendadak yang harus diselesaikan. Nah, jadi kan ini ada dua hal nih. Yang pertama, liburan. Jadi kita harus lihat urgensi. Ya, urgensi itu artinya adalah seberapa penting. Di sini pekerjaan harus segera diselesaikan. Ya kan? Berarti dia harus pergi lembur. Kalau dia harus pergi lembur, nggak mungkin dia lakukan yang A. Pekerjaan itu lebih penting daripada jalan-jalan. Sementara jalan-jalan kan masih bisa diundur. So, jawaban A itu nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena nggak mungkin nanti buru-buru pulang. Lagian ini lembur, kan nggak bisa. Oke, menolak nggak boleh. Kan? Karena pekerjaan lebih penting nih ceritanya. Ini juga nggak memberi penjelasan kepada keluarga. Jawaban 5 ada di karena dia tetap pergi kerja, tapi keluarganya dijelasin dulu nanti aja jalan-jalannya. Karena jalan-jalan itu bukanlah hal yang penting. Pekerjaan harus diselesaikan padahal. So, 5 ada di D, 4 ada di E. Oke, good. 3-nya ada di A, 2 ada di B, 1 ada di C. Utamakan tugas, kecuali kecuali memang ada hal-hal yang sangat berat untuk ditolak. Nah, ini juga ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut, Kak. Ada pertanyaan? Nah, silakan ditanyakan ya. Profesionalisme, ini masuk profesionalisme juga. Nomor 14, tapi agak sedikit lebih gampang. Oke, kita lihat nomor 14. Pak Seno dipercaya menjadi bendahara kegiatan di desanya untuk memegang dana operasional yang dikumpulkan langsung dari warga. Sebagai pemegang dana adalah, nah ini kan tugasnya, apa tugasnya pemegang dana? Lakukanlah tugas ini sebagai pemegang dana secara profesional. Ya, kerjakan tugasnya. Apa yang harusnya dia lakukan? So,
tidak membuat rincian pengeluaran dan pemasukan, dia nggak mengerjakan tugasnya. Membuat rincian pengeluaran dan pemasukan agar bisa bagus. Yang B, membuat laporan pengeluaran dan pemasukan dengan ini kan berarti dia dalam profesionalisme itu tidak boleh bekerja melanggar aturan, bekerja sesuai aturan, prosedur dan wewenang dalam profesionalisme. Oke, yang C itu salah, memanipulasi salah kan. Nah, ini kan nggak ada inisiatif dalam bekerja, tidak profesional. So, jawaban 5 ada di B, 4 ada di E, yang lain udah salah, perlu kita kasih skor lagi. Ya, gampang. Yang ini soalnya agak gampang, jadi kita lanjut aja ke nomor. Bentar, Anda adalah seorang ketua tim dari sebuah divisi di perusahaan. 2 hari lalu Anda dan tim diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek, namun di tengah perjalanan, klien Anda minta pengerjaan dipercepat yang tadinya 1 minggu menjadi ini profesionalisme sama juga, tapi agak sedikit jejaring kerja, tapi nggak apa-apa. Oh, enggak. Ini jejaring kerja nih. Sebentar. Kita ubah dulu. Jejaring kerja. Oke, silakan dijawab untuk nomor 15. Nomor 15. Tadi ada masuk 1 orang tadi, tidak ini. Tidak ada lagi. Tiba-tiba menghilang. Lima belas nilainya, jawabannya ada di C ya. Oke, baik. Sekarang kita coba baca. Anda adalah seorang ketua tim dari sebuah divisi. Nah, posisi dia sebagai ketua tim, sebagai apa, sebagai pemimpin. Nah, itu kita harus tahu supaya lebih gampang kita dalam menentukan sikap. 2 hari yang lalu, Anda dan tim diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek, namun di tengah perjalanan, klien Anda meminta pengerjaannya dipercepat, yang tadinya 1 minggu menjadi 5 hari. Sebagai ketua tim, sikap Anda adalah. Nah, ini kan tadi saya udah bilang mampu bekerja sama, karena nanti biasanya kita dikasih masalah-masalah tuh. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Coba kita lihat ya. Ini enggak, berarti dia nggak mampu menyelesaikan pekerjaan. Nggak boleh mengerjakan sesuatu semampunya, seadanya, sebisanya, itu nggak boleh. Berarti nanti hasilnya tidak bagus. Berusaha mensinergikan beberapa anggota tim. Mensinergikan itu artinya adalah menyesuaikan, ya, menyesuaikan, mengompakkan, itu dia. Untuk memenuhi keinginan klien agar oke, bagus. Ada solusinya. Habis itu dia bekerja sama dengan kawannya. Mensinergikan itu kan bekerja sama dia dengan kawan-kawan satu kelompok. Bagus. Kalau ini dia tidak mampu mengatur orang-orang yang sudah ada dalam kelompok, butuh tambahan orang, berarti dia nggak mampu membagi tugas, mengatur orang, bekerja sama, karena butuh tambahan orang. Ya, tapi ini 4. Ya, 3 ada di C, 5 ada di C. Ini 1, B 3 karena nggak ada lain, 2-nya ada di A. Mari kita lihat jawabannya. C. Oke, good. 5-nya ada di C. So, gampang ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor
Nah, hati-hati dengan soal ini. Ini masuk ke dalam profesionalisme. Profesionalisme. Soal nomor 16. Silakan dijawab dulu. Profesionalisme itu tetap kita kayak manapun harus usahakan tugas dulu nih. Nah, kalau ada masalah-masalah penting baru nanti kita pikirkan solusinya. Oke, kita lihat jawabannya ada di E. Coba kita lihat. Pak Adit merupakan salah satu staf pemerintahan. Hari ini Pak Adit sedang bekerja di kantor dan keadaan lumayan hektik. Hektik itu lagi banyak kerjaan berarti ya. Jadi Pak Adit lagi banyak kerjaan. Nah, tiba-tiba hari ini juga istri Pak Adit menelepon mengabarkan bahwa anaknya terjatuh di kamar kecil dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Pak Adi kebingungan karena tidak ada yang mengantar. Jika Anda Pak Adi, apa yang dilakukan? So, ya, betul. Apa yang Anda dilakukan? Jawabannya itu adalah karena Pak Adit lagi kerja dalam profesionalisme itu kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Usahakan jangan meninggalkan pekerjaan. Usahakan itu. Masalah yang lain, kita lihat dulu masalahnya apa. Nah, jadi apakah butuh solusi? Kita harus bisa memberikan solusi untuk masalah yang lain kita alami. So, jawaban 5-nya ini satu ada di D ya, jelas. Nggak ada solusi apa-apa. Ya, A bagus. Nah, B bagus, tapi lebih bagus C. Kenapa? Secara prosedural, itu kalau mau minta pulang izin dulu. Ya, sesuai prosedurnya, minta izin dulu sesuai prosedur. Dalam profesionalisme itu kan kita harus mampu bekerja sesuai prosedur ya kan. So C itu sesuai prosedur, so A betul, tapi lebih bagus C daripada A. Kenapa? Karena ini tidak memungkinkan anak sakit masa dibawa pakai transportasi umum, ya kan? Nah, so kita lihat yang E menelepon salah satu keluarga minta bantuan untuk mengantar anak istri dan anak. Nah, beres masalah keluarga, tapi dia tetap fokus sama pekerjaan. 5 ada di E, ingat yang namanya profesionalisme, fokus dulu sama kerjaan. Masalah kedua, nanti pikirin caranya yang lain untuk menyelesaikan tanpa meninggalkan pekerjaan. 5 ada di E, 4 ada di C, 3 ada di A, 2 ada di B. Kenapa B2? Kenapa bukan A? Karena B ini tidak sesuai dengan prosedur. Ya, 1 ada di D, karena D tidak ada solusinya dan pekerjaannya pun goyang. Kita lanjutkan, gampang ya, sudah terjawab ya. E betul, 5 lagi. Ini kayak mana ini? Coba dibaca dulu lah soalnya kan, biar kita lihat sama-sama. Coba kita lihat soalnya dulu. Anda adalah pegawai baru di sebuah instansi pemerintahan. Instansi tempat Anda bekerja mulai pekan ini mengubah sistem kerja yang semula dilakukan secara manual menjadi sistem online. Padahal rekan kerja Anda di instansi tersebut banyak yang berasal dari generasi X dan sebagian besar masih gagap terhadap penggunaan teknologi. Sikap Anda selaku pegawai baru yang kebetulan lebih menguasai teknologi adalah, nah ini baru kita tarik ya, lihat jawabannya ya, ini karena sudah terlanjur ini. Tarik, oke, lihat jawabannya. Kita silakan dijawab jawabannya yang mana. Oke, jawabannya adalah E. Nah, coba kita baca ya. Seharusnya senior sadar diri, enggak. A ini bagus, mengajari senior jika diminta.
nggak bagus lah seharusnya. Oh ya, ini bagus ya. Meski tidak diminta kita ajarin bagus limanya. Dalam ini kan masuk ke dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau dalam teknologi informasi komunikasi itu kita harus punya kemampuan mempromosikan TIK. Kita harus buat orang lain juga mau bekerja dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau ada orang lain nggak pandai, kita ajarin ya supaya orang mau pakai teknologi dalam bekerja. Empatnya ada di inilah berarti empatnya nih. Tiganya ada di D. Kenapa bukan D empatnya? Karena D itu membantu senior bekerja. Jadi seniornya nggak pandai-pandai dong nanti. Ya, pekerjaannya kita lakukan. Dia nggak pandai-pandai dong. Habis itu minta imbalan lagi. Ya kan? Dua ada di B, satu ada di C. Karena diam aja. Bentar, namun setelah mendapatkan offering letter dari staf HRD, Anda baru mengetahui bahwa gaji yang didapatkan jauh lebih kecil daripada pekerjaan saat ini. Padahal Kikma yakin perusahaan impiannya ini sekiranya akan lebih berkembang. Jika Anda adalah Kikma adalah, oh berarti ini masuk ke dalam, nah ini sosial budaya nih. Ya, tapi nanti karena ini nggak ada aspeknya, nanti kita coba lihat secara aspek lain. Kita anggap aja ini sosial budaya. Silakan dijawab dulu kalau dia sosial budaya yang mana. Karena beda aspek akan beda dia jawabannya. Anggap aja ini aspek sosial budaya. Nanti waktu waktu tes CPNS-nya itu ada dibilang nanti aspeknya. Silakan nomor 18. Anggap aja sosial budaya. Kalau sosial budaya itu dapat dia jawabannya. Oke, oke, mari kita lihat. Nah, oke, kalau tapi ini betul Kak. Ini nggak salah ya. Jadi kalau soalnya adalah profesionalisme, kita akan melakukan yang E. Itu kalau ini kita nggak tahu juga soal yang mana. Jadi tadi saya cuma bilang aja soal sosial budaya biar kita lihat ininya kan. Kalau aspeknya adalah profesionalisme itu jawabannya ada di E. Kalau dia sosial budaya yang mana Kak kira-kira? Kalau dia sosial budaya yang mana kira-kira? Karena beda aspek, beda jawabannya, beda apa yang cara-cara yang kita lakukan. Sosial budaya dia lebih ke sosial yang kita lihat. Yang mana nggak dengar kan? Coba di ini Kak, coba di chat aja. Kalau dia sosial budaya yang mana nih kira-kira jawabannya? Di chat aja Kak. Oke. Ini kalau dengan rekan kerja dia masuk ke jejaring kerja Kak. Nah, jejaring kerja itu mirip seperti sosial budaya, sama-sama dengan lingkungan kita, tapi dia lebih ke lingkungan kerjaan. Kawan kerja, atasan, bawahan, teman kelompok, nah itu jejaring kerja. Nah, kalau sosial budaya, dia lebih ke keluarga, ke masyarakat. Nah, sosial budaya itu jawabannya di sini. Nah, sosial budaya itu jawabannya ada di sini. Minta pendapat terdekat. Nah, itu sosial budaya. Nah, kalau yang jadi kita dapat kalau seandainya profesionalisme limanya ada di E. Kalau sosial budaya limanya ada di C, jejaring kerja limanya ada di A. Oke, so itu nggak salah 5 kalau seandainya ini profesionalisme. Tadi saya bilang di jaring sosial budaya karena dia
ini karena tadi saya lihat itu ada keluarga itu. Biasanya kalau ada keluarga itu dia sosial budaya biasanya. Kita lanjutkan, nggak salah kayak 5-nya betul tadi itu sebenarnya. Ingat, beda aspek, beda orientasi atau fokus kita. Kita ke nomor 19. Ini terakhir kayaknya, karena waktunya juga sudah mau habis. 19 gampang. Oke, kita nomor 19 jawabannya ada di yang kita lihat nih. Oke, ya betul. Nah, dia dalam bekerja profesional itu dia ada 3 cara, ada 3 prosedur umum yang harus kita lakukan. Sebelum bekerja, ada baiknya dulu mempelajari dan merencanakan. Nah, waktu lagi kerja, mungkin kita pelaksanaan dengan sesuai aturan, sesuai prosedur. Baru kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Nah, kalau yang karena udah selesai kejadiannya, berarti kita evaluasi. Jawaban tepat. Frustasi enggak, menerima kenyataan, sadar bahwa tidak semua peserta lulus. Ini bagus, tapi dia nggak ada cara-cara sesuai prosedurnya. Enggak juga. So, jawaban 5 ada di kemudian jawaban 4 ada di C, 3 ada di B, 2 nih ada di D, 1 ada di A. D dan A udah jelas salah. Jadi dalam profesionalisme kita harus melakukan tata caranya. Sebelum kerja kita lihat-lihat dulu, pelajari dulu. Habis itu kita lakukan, kemudian kita evaluasi. Itu dia. Baik, itulah tadi pembahasan terakhir kita nomor 19. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Waktunya sudah habis. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga diberikan kelulusan, kelancaran dalam tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.